Lur, kali ini temenin aku yuk nyari kacang lanjaran. Ayo, Bu. Pasti ini aku nggak sendirian. Banyak. Ada Bu Titik yang nemani aku juga. Hati-hati, Bu. Bu. Ada yang tahu nggak kacang lanjaran itu apa? Bu. Kacang panjang atau kacang lanjaran ini yang akan saya cari. Enak, tapi bukan yang ini yang saya cari karena ini masih muda, biasa dipakai di sayur ataupun untuk lalapan. Nah, ini yang saya cari, kacang lanjaran yang sudah tua. Bijinya akan saya jadikan masakan. Gimana rasanya? Memang harus dimasak, Bu. Oh iya. Oh. Yap, tanaman ini memang punya beberapa nama panggilan. Ada yang menyebutnya sebagai kacang panjang, tapi di sini menyebutnya dengan kacang lanjaran atau kacang tolo. Kacang lanjaran adalah tumbuhan merambat. Nggak heran yo, kalau diberikan penyokong berupa bambu atau lanjaran. Kalau nggak pakai penyokong yo, tumbuhan ini nggak bakal tumbuh dengan sempurna. Kacang panjang ini cukup populer di Asia Tenggara dan Asia Timur untuk diolah menjadi makanan. Tapi yang akan kumasak ini adalah kacang polongnya. Cari ini yang sudah tua ya lur. Butuh waktu sekitar 45 hari dari awal tanam hingga akhirnya dapat panen lur. Vitamin A dan vitamin C dalam kacang panjang ini cukup banyak ya lur. Pas banget kalau dikonsumsi di masa pandemi sekarang ini. Nah, hasil panen kita sudah cukup yo. Yuk, sekarang kita bawa pulang untuk dimasak. Sekarang kita masak ayo kacang tolonya. Bu Titik mau masak sayur brongkos ya lur. Salah satu masakan khas Yogyakarta. Nah, untuk membuat sayur brongkos, bahan yang kita butuhkan adalah kacang tolo, bawang merah dan bawang putih, cabai rawit, tahu, kerupuk rambak, kemiri, lengkuas, gula jawa, kluwek, dan garam. Agar lebih mudah diolah, kacang tolo harus direbus dahulu. Kita rebus kacang tolonya sampai benar-benar empuk. Yo, kurang lebih setengah jam lah. Kalau sudah ngambang di atas air, tandanya sudah matang ya lur. Mbak Kemala memarut kelapa. Satu buah wae cukup ya lur untuk diambil menjadi santan. Bu Titik menghaluskan bumbu rempahnya. Mulai dari bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Tambahkan garam untuk perasa dan membuat bumbu semakin halus. Mbak, niki sampun siap damel masak. Sepertinya semuanya sudah siap yo untuk kita masak. Yuk, tak bantuin Mbak Kemala. Pastikan minyak sudah panas, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tunggu sampai aromanya wangi lur. Setelah itu masukkan lengkuas dan cabai rawitnya. Wah, wangi sedap iki. Mbak, wangi. Tuang perlahan-lahan santannya sambil terus diaduk biar tidak pecah santannya. Mbak, Agar warnanya kecoklatan, kita masukkan kluwek yang kaya manfaat ke dalam wajan. Selain sebagai pewarna makanan, kluwek juga dapat mencegah radang sendi akibat asam urat karena kaya akan vitamin C. Aduk terus hingga mendidih ya lur. Setelah itu baru masukkan kacang tolonya. Kita masak sampai Mbak, tak benar-benar tuangkan empuk. Ojo lali, tahu dan kerupuk rambaknya yo. Sebagai bahan campuran sayur brongkos. Nah, kalau kurang asin, kita tinggal tambah sendiri garam sesuai selera. Tunggu sampai bubuk-bubuk koyong ini, alias mendidih. Udah deh, siap disantap. Waduh, dimakan pakai nasi panas-panas gini, emang paling nikmat ya lur. Wah, nek ngene sih aku bisa nambah 3 kali ki lur.
Rasa dari sayur brongkos ini dominan memiliki cita rasa yang manis serta gurih yang didapatkan dari santannya, dan perpaduan dari kacang tolonya ya Mbak ya bikin lebih mantep ya, dan nggak enek rasanya Bu. Mantap. Mantap. Ayo Bu, ditambah lagi Bu. Selain enak, kacang tolo ini juga banyak manfaatnya loh Lur. Selain rasanya yang enak, kacang tolo juga mengandung banyak magnesium yang dapat mengatasi masalah susah tidur atau insomnia. Banyak punya insomnia? Ibunya punya insomnia? Makanya banyak-banyak makan kacang tolo. Ayo toh dimakan. Wah, ternyata udah enak juga kayak manfaat yo. Oke lah kalau begitu, aku tambah lagi makannya. Enak kan Mbak? Nah ditambahin lomboknya dan ini pedes. Daerah istimewa Yogyakarta ini kaya dengan tradisi yang tetap terjaga di dalam masyarakat. Salah satunya yang akan aku ikuti kali ini, yaitu tradisi resik kali. Tapi sebelum ke acara tradisinya, aku mau bantu dulu mempersiapkan salah satu menu yang wajib ada dalam setiap acara resik kali, yaitu sambal manding. Yuk Lur, kita lihat saja pembuatannya. Bahan yang disiapkan pun sederhana yo. Ada manding, kelapa, gula merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan pastinya garam. Pertama kita siapkan kelapa untuk diparut dulu. Ya kira-kira setengah kelapa cukup kok untuk membuatnya. Biar itu urusan Mbak Alif yo. Untuk melandingnya, aku yang buka yo dari kulitnya. Melanding ini disebut juga pete Cina. Melanding ini rasanya mirip seperti pete dan manfaatnya pun nggak main-main karena baik bagi kesehatan kulit karena mengandung banyak antibakteri dan anti jamur. Nah, aku udah selesai. Sekarang aku bikin apinya dulu biar cepat selesai. Selesai marut, Mbak Alif mulai menghaluskan bumbu rempahnya sampai bener-bener halus ya Lur. Aman, ora pecah. Kalau sudah halus, masukkan gula merah dan ulek lagi sampai rata. Kelapa yang sudah diparut dicampur bersamaan dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Tinggal aduk sampai rata. Ojo lali, melandingnya pun dicampur bersamaan yo. Kalau sudah tercampur merata, sekarang tinggal kita bungkus dengan daun pisang. Yo, sambal melanding ini wajib ada di setiap tradisi resik kali karena menu ini adalah kesukaan dari Kiai dan Nyai Sepetaking. Sip, selesai semua. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam panci untuk dikukus. Ya kira-kira 15 menit lah lamanya. Semuanya sudah mateng. Sekarang kita bawa ke acara resik kali ya Lur. Udah ditungguin katane. Wujud syukur di masyarakat Jawa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dibuatkan upacara atau tradisi. Nah, yang akan saya ikuti adalah tradisi resik kali. Tapi sebelumnya, saya dan juru kunci akan meminta izin dulu kepada leluhur. Jadi sebelum acara dimulai, saya bersama Mbah Tukijo sebagai juru kunci akan meminta izin kepada leluhur untuk melaksanakan tradisi resik kali. Juru kunci menyiapkan dupa untuk dibakar, lalu dipanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah selesai, juru kunci memberikan sapu lidi sebagai simbolis bahwa acara resik kali sudah bisa untuk dimulai. Maka, warga desa berbondong-bondong datang ke tepian sungai untuk melaksanakan resik kali. Berbeda dengan sebelumnya, di masa pandemi seperti ini, yang melakukan hanya perwakilan warga saja untuk membersihkan sungai. Acara resik kali rutin diadakan tiap tahunnya.
dilaksanakan sebelum masa tanam dimulai. Nah, tradisi resik kali bermakna wujud syukur masyarakat atas air yang melimpah sehingga dapat digunakan sebagai irigasi sawah atau kebun milik warga. Setiap sampah ataupun kayu-kayu yang menghalangi laju air mengalir akan dibersihkan oleh warga. Bahkan, tanaman-tanaman di sekitar sungai pun dibersihkan agar lebih bersih dan asri. Sehingga laju air tidak terhambat ya lur, oleh daun ataupun ranting dan batang pohon yang terbawa oleh aliran sungai. Nah, terlihat banget ya lur, sungai ini sangat dijaga dan dirawat oleh warga. Bersih banget soalnya ya lur. Andai seluruh Indonesia aliran sungainya seperti ini, pasti jos gandos iki. Makanya lur, jangan buang sampah sembarangan. Gak iri po, sungai di sini bisa apik tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngersanipun Bapak Ibu sedaya. Doa dipanjatkan sebagai rasa syukur terhadap air yang masih bisa mengalir dan juga untuk semua tanaman agar bisa tumbuh dan tidak gagal panen tahun ini. Selesai acara doa bersama, dilanjutkan dengan makan bersama. Satu orang bertugas untuk membagikan makanan kepada warga desa yang mengikuti tradisi resik kali. Hanya menu sederhana ya lur, tetapi jika bersama-sama seperti ini, rasanya yuk jadi mahal. Ciri khas Indonesia yo, gotong royong. Rasa dari sambal melanding ini tuh gurih, gurih kelapa kerasa banget dan dominan pedas juga. Serta aroma dari melandingnya itu masih bener-bener kerasa. Cocok banget ketika makannya pakai nasi hangat. Monggo Pak. Ternyata nenek moyang kita ndak asal ya lur melakukan upacara adat dan tradisi. Banyak makna yang cukup mendalam bahkan pada setiap sajiannya. Sebagai penerus bangsa, jangan sampai tradisi seperti ini digerus perkembangan zaman ya lur. Satu lagi, camilan tradisional yang mulai susah dicari. Padahal rasanya enak tenan loh. Mbak, iku wes ta. Yuk, kita belajar buat camilannya, biar anak cucu kita nanti masih bisa merasakan camilan tradisional ini.